Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiananda Safira Husin. Hari ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Etika Masyarakat Kampus. A. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesesuaian atau adat. Etos identik dengan moral, yang dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Misalnya, di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Mahasiswa merupakan intelektual yang sangat berperan penting terhadap bangsa dan negara ke depannya. Maka dari itu, sudah sepatutnya seorang mahasiswa memiliki etika baik, serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Di era globalisasi ini, di mana telah banyak perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh beberapa hal perkembangan umum, yaitu perkembangan iptek, urbanisasi, dan pemulihan hidup, di mana perubahan tersebut mengarah pada kualitas, perubahan nilai dan norma, gaya hidup yang semakin meningkat hedonistis atau hedoniawan, dan budaya glamor. Menjadi seorang siswa yang beretika mampu berperan dalam pengembangan masyarakat, menjadi filter dari pengaruh buruk di era globalisasi, menjadi kontrol dalam melakukan aktivitasnya, dan berusaha memperbaiki dan mempertahankan moral agar kelestarian moral tetap terjaga. Etika masyarakat kampus. Dalam upaya menjalankan budaya akademik, masyarakat kampus sebagai masyarakat ilmiah diharapkan untuk beretika sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah terjebak pada politik praktis atau terjebak pada legitimasi kepentingan penguasa. Yang kedua, masyarakat kampus wajib bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, bertanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi kepada kesejahteraan kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat kampus tidak ikut berkiprah tarik-menarik kekuasaan dalam pertentangan politik. Yang keempat, sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa, sehingga pengabdiannya benar-benar luhur dan mulia. Yang kelima, masyarakat kampus berpijak pada kebenaran yang bersumber dari hati nurani, serta sikap moral yang luhur yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Yang keenam, masyarakat kampus harus bersikap objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia, bukan berdasarkan pengembangan hukum dan HAM. Peranan mahasiswa dalam lingkungan kampus. Adapun peranan mahasiswa dalam lingkungan kampus yakni 1. Menciptakan kehidupan ilmiah yang kondusif dalam kampus. 2. Menjunjung tinggi nilai ilmiah. 3. Hubungan yang kondusif dengan dosen dan karyawan. 4. Mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus. 5. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan kampus. Yang keenam, memiliki target-target pribadi sambil mengintrospeksi diri. Yang ketujuh, melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya divergen, berdiskusi, mengerjakan tugas-tugas dari dosen. 8. Menjaga keutuhan peralatan media belajar. 9. Kebersihan dan keindahan kampus. Kaitan sila Pancasila dengan etika masyarakat kampus. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki pengertian bahwa warga negara harus mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, dan perilaku. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara Indonesia untuk taat dalam beragama,
Terlebih lagi, kehidupan beragama di Indonesia sangatlah kompleks. Terdapat beberapa keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia, dari mulai Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain sebagainya. Kehidupan yang seperti ini tercermin dalam kehidupan kampus yang mahasiswanya terdiri dari berbagai jenis keyakinan yang dianut dan diyakini oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, jika sebagai mahasiswa tidak dapat merefleksikan sila pertama ini, bisa jadi kehidupan kampus akan sangat kacau dan nilai toleransi antar umat beragama akan rusak dan dapat menyebabkan kekacauan dalam proses pembangunan. B. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki pengertian bahwa sesama manusia kita harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, meningkatkan tingkat kepedulian terhadap sesama. Sebagai mahasiswa, kita harus bersikap ramah kepada teman-teman di lingkungan kampus maupun kepada masyarakat di luar kampus, dan juga kita harus gemar atau suka melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam, contohnya menggalang dana untuk korban gempa di Ambon, melakukan pembagian masker di kawasan yang terkena dampak asap. C. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki pengertian bahwa kita harus menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pernah membeda-bedakan suku maupun agama orang lain, agar kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua tidak terjadi lagi. Karena walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sikap kita sebagai mahasiswa yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air, selalu memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri. D. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima semua kalangan sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kehidupan politik di lingkungan kampus sangat penting adanya, terkait keputusan-keputusan yang akan diambil sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. Terlebih, kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh, kehidupan politik di kampus adalah adanya kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi terkait tentang isu-isu yang ada. Kebiasaan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyatukan pendapat ataupun suara dan masukan dari berbagai sumber supaya nantinya keputusan yang akan diambil dapat memperlancar proses pembangunan kampus. E. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna yaitu adil atau dapat dikatakan sesuai porsi masing-masing. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan, karena demi kepentingan bersama dan banyak orang, rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan, supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan, supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain. Dengan begitu, akan tercipta keharmonisan dalam proses pembangunan ilmu. Kesimpulannya, mahasiswa adalah sekumpulan manusia intelektual yang akan bermetamorfosa menjadi penerus tombak estafet pembangunan di setiap negara. Dengan inteligensinya, diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam mencari kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Baiklah,
Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.